Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Saputra, program studi Teknik Elektro kelas B1 pagi. Di dalam video pembelajaran ini, saya akan menjelaskan materi yang berjudul Tauhid. Islam dikenal sebagai agama Tauhid atau disebut juga dengan monoteisme. Di dalam Al-Quran dan hadis sangat ditekankan agar umat Islam senantiasa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan sedikit pun akidah kita tercampur dengan praktik-praktik kemusyrikan. Tauhid adalah salah satu prinsip dasar dalam agama Islam. Ajaran tauhid dibawa oleh setiap nabi hingga kepada Nabi besar Muhammad SAW. Namun, dalam fakta sehari-hari, masih banyak kaum muslimin yang tidak bisa mempertahankan ajaran tauhid ini. Masih banyak kita temukan di kalangan muslimin praktik-praktik syirik dengan berbagai bentuknya. Nabi Ibrahim alaihissalam dan nabi-nabi yang lainnya menegakkan ajaran tauhid ini dan memberantas praktik kemusyrikan. Dapat kita baca bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam pencarian Tuhan, dan bagaimana pula tindakan Ibrahim alaihissalam ketika menghancurkan patung-patung pada zaman Raja Namrud. Oleh karena itu, tauhid adalah dasar agama Islam. Dari penjelasan saya sebelumnya, apa sih pengertian dari tauhid? Ada berapa macam-macam tauhid, dan apa saja bahaya penyimpangan akidah terhadap tauhid? Baiklah, saya akan menjelaskannya. Tauhid berasal dari bahasa Arab, masdar dari kata wahada yu'ahidu yang artinya mengesahkan Tuhan, atau konsep dalam akidah Islam yang menyatakan keesaan Allah. Secara etimologis, tauhid berarti keesaan, yang berarti keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah esa, tunggal, satu. Secara bahasa Indonesia, tauhid adalah mengetahui dengan sebenarnya Allah itu esa. Mentauhidkan berarti mengakui keesaan Allah. Tauhid terbagi atas 4 macam. Yang pertama, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah meyakini Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang menciptakan dan memelihara alam semesta ini. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah artinya meyakini Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat yaitu beriman terhadap segala apa yang terkandung dalam Al-Quranul Karim dan hadis sahih tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berasal dari penyifatan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas zatnya atau penyifatan Rasulullah. Dan yang terakhir, tauhid mulkiyah. Tauhid mulkiyah ataupun tauhid hakimiyah, istilah yang baru. Apabila yang dimaksud dengan hakimiyah itu adalah kekuasaan Allah Azza wa Jalla, maka hal ini sudah masuk ke dalam kandungan tauhid rububiyah. Apabila yang dikehendaki dengan hal ini adalah pelaksanaan hukum Allah di muka bumi, maka hal ini sudah masuk ke dalam tauhid uluhiyah. Karena hukum itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah semesta. Dan pembahasan yang terakhir mengenai bahaya penyimpangan akidah. Yang pertama, tidak menguasainya pemahaman akidah yang benar karena kurangnya pengertian dan perhatian. Kedua, fanatik kepada peninggalan adat dan keturunan. Yang ketiga, taklid buta kepada perkataan tokoh-tokoh yang dihormati tanpa melalui seleksi yang tepat sesuai dengan argumen Al-Quran dan Sunnah. Sehingga apabila tokoh panutannya sesat, maka ia ikut tersesat.
Yang keempat, berlebihan atau ekstrim dalam mencintai dan mengangkat para wali dan para soleh yang sudah meninggal dunia, sehingga menempatkan mereka setara dengan Tuhan, atau dapat berbuat seperti perbuatan Tuhan. Yang kelima, lengah dan acuh tak acuh dalam mengkaji ajaran Islam disebabkan silau terhadap peradaban Barat. Yang keenam, pendidikan di dalam rumah tangga banyak yang tidak didasarkan ajaran Islam, sehingga anak tumbuh tidak mengenal akidah Islam. Dan yang terakhir, ketujuh, peranan pendidikan resmi tidak memberikan porsi yang cukup dalam pembinaan keagamaan seseorang. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung video. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada perkataan saya yang menyinggung ataupun salah. Saya Aldi Saputra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.